Shalom semuanya. Selamat pagi, apa kabar adik-adik semua? Luar biasa. Kayak apa? Luar biasa Gimana dong. rasanya? Libur kepanjangan? Bosen tante. Bosan, tapi tetap luar biasa karena Tuhan Yesus kita punya teman yang istimewa. Namanya Yesus. siapa? Ada yang tahu namanya? Yesus. Coba kita sama-sama dulu. Tepuk Yesus. Yes. Yesus. Yesus. Yes. Bethesda Kid. Yes. Bethesda Kid. Yes. Nah, tema bulan ini masih sama, yaitu aku mau seperti Yesus. Sekali lagi, Tante Mary mau pengen dengar semuanya bangkit berdiri. Kak Elva aja bangkit berdiri sama Tante Mary. Yuk, katakan sama-sama yuk. Tema bulan ini masih tetap sama. Saya mau seperti Yesus. Yeay, kita mau muji nama Tuhan ya. Tante Mary berharap kita semua sehat, kita semua dalam perlindungan Tuhan. Kita lipat tangan, tutup mata dulu. Nanti kita berdoa ya. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Engkau baik bagi kami. Pagi hari ini kami siap memuji Engkau, kami siap menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Bertahtalah Tuhan di atas pujian setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Engkau. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Dia kita mau datang pada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian. Selamat pagi Bapak. Semua dalam sikap doa ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku
kasih-Mu luar biasa bagi kami. Engkau sahabat kami yang setia Tuhan, dimanapun dan kapanpun kami ada. Engkau selalu siap menolong kami, menopang setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap memuji menyembah Tuhan pagi hari ini. Biar kuasa Roh Kudus-Mu turun atas setiap kami, mengurapi dan menjamah setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap memuji Tuhan bersama kita katakan amin. Kita mau nyanyi sama-sama ya. Siapa yang hari ini bersuka cita? Kak Elva bersuka cita? Pastinya Kalau dong. bersuka cita gimana mukanya? Mukanya kayak gitu ya. Kalau bersuka cita, loh Tante Mary belum lihat muka-muka bersuka cita. Ayo mukanya dipasang bagus ya. Senyum. Nah bersuka cita tuh mukanya tuh berbinar-binar, matanya berbinar-binar ya. Ya, karena sungai sukacita ada di dalam kita. Tuhan Yesus menolong kita, memberikan sukacita yang baru. Amin. Tepuk tangan sama-sama ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Kita nari sama-sama ya. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam. Mengalir sama-sama katakan. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka. Lagi yuk, haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Kak Elva nari ya sama-sama. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka, cita, sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku. Sekali lagi, sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Yeay. Siapa yang masih bersuka cita? Kita semuanya punya teman istimewa. Ada satu teman yang istimewa, namanya siapa? Yesus. Dia selalu ada buat kita, kapanpun kita ada. Nah, kita ini punya teman seperti apa? Seperti mentega. Ayo, semua tepuk tangan ya. Yuk, tepuk tangan yuk. Semangat lagi, betes lagi. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Lagi kau teman. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti.
maju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, Ku akan memelukmu dengan erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Seperti mentega. Seperti mentega dengan roti. Haleluya. Sekarang kita siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan. Yang siap dengar firman Tuhan, angkat tangannya, lambaikan tinggi-tinggi. Ya, yuk kita naikkan pujian. Teman sejatiku, Yesus namanya. Teman sejatiku, Yesus namanya. Dia temani aku sampai ke surga. Sampai ke surga dia pimpinku. Dia pimpinku, dia tuntunku, dia tuntunku, dia temani, dia temani aku. Yesus sahabatku. Teman sejatiku, Yesus namanya. Yesus namanya. Dia membawa aku sampai ke surga. Sampai ke surga dia pimpinku. Dia pimpinku, dia tuntunku, dia tuntunku, dia temani, dia temani aku. Yesus, Yesus sahabatku, Yesus sahabatku, Yesus sahabatku, Yesus sahabat, Yesus sahabatku. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Sekarang saatnya kami duduk dengan tenang untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pimpin setiap kami Tuhan, buka setiap hati kami, pikiran kami, telinga kami, untuk boleh mendengar kebenaran firman-Mu dan menjadikan kebenaran firman-Mu sebagai panduan hidup kami, kemana kami pergi, kemana kami melangkah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yang siap dengar firman Tuhan bersama kita katakan amin. Halo, shalom adik-adik semua yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi di dalam ibadah sekolah minggu Bethesda Kids. Nah, tadi kita sudah memuji-muji nama Tuhan. Kita sekarang akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, apa kabar kalian semua? Bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa, hebat. Semangat terus ya. Kita harus terus semangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, lama sekali kita tidak berkumpul bersama teman-teman kita. Kalian kangen gak
pengen ketemu teman-teman? Pasti pengen ya. Teman-teman kita punya teman itu sesuatu banget ya. Kalau kita tidak ada teman, pasti kita akan sangat kesepian ya. Teman-teman yang kita miliki itu sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Nah, Tuhan itu menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Apa tuh makhluk sosial? Artinya manusia itu tidak dapat hidup seorang diri. Manusia itu membutuhkan orang lain. Coba bayangkan kalau kalian hidup sendirian. Pasti susah kan? Mau apa-apa susah. Mau apa-apa harus kerjakan sendiri semua, susah dong. Nah, kita itu membutuhkan orang lain. Nah, kita bersyukur kalau ada teman-teman di sekitar kita, ada keluarga, saudara-saudara. Nah, kita harus punya hubungan yang baik dengan semua teman-teman, saudara, keluarga kita. Untuk itu, kita harus punya hati dan sikap yang baik supaya kita bisa membangun hubungan yang baik pula dengan orang lain. Nah, sekarang kita akan belajar mau seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu juga dalam pelayanannya waktu di dunia ini, Tuhan juga berteman, Tuhan juga membangun hubungan dengan semua orang dengan baik. Nah, sebelumnya kita semangat, kita katakan, aku mau seperti Yesus. Ayo katakan, aku mau seperti Yesus. Ya, amin. Nah, ini adalah cerita bagaimana Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Yesus, walaupun Yesus itu adalah Allah, sebenarnya Allah sanggup melakukan segala sesuatunya. Tetapi Yesus ingin memberi contoh kepada setiap kita bahwa dalam melakukan segala sesuatu, ya kita juga butuh untuk bekerja sama dengan orang lain ya. Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya dalam pelayanannya. Tuhan memanggil murid-murid untuk ikut serta dalam pelayanan Tuhan Yesus. Kita dengarkan ya. Firman Tuhan ini diambil dari kitab Matius 4 ayat 18 sampai ke 22. Ya. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ceritanya begini. Ketika itu ada yang namanya Simon Petrus ya. Simon Petrus ini punya saudara yang bernama Andreas. Mereka itu pekerjaannya adalah seorang nelayan. Seorang nelayan apa ayo? Biasanya seorang nelayan menangkap ikan. Kalau menangkap ikan itu perginya malam-malam ya. Malam-malam mereka sudah pergi untuk menangkap ikan. Tetapi semalaman mereka menebar jala, lalu ditarik kembali ke kapalnya. Ternyata mereka tidak mendapatkan ikan. Sudah berkali-kali di sebelah sini, sebelah sana, dibawa kapalnya ke sini, ke sana juga. Sampai pagi mereka tidak mendapatkan ikan apa-apa. Akhirnya si Simon dan Andreas kembali ke tepi pantai. Waktu itu di tepi pantai, di sanalah Yesus juga berada. Waktu itu Yesus ada di tepi pantai Danau Galilea ya. Waktu Tuhan Yesus melihat ada Petrus dan Andreas, Tuhan Yesus datang kepada mereka ya. Dan Tuhan Yesus naik ke perahunya si Petrus. Di sana Tuhan sempat juga mengajar orang-orang yang mengikuti Yesus di atas perahunya si Petrus ya. Setelah Tuhan selesai mengajar orang-orang tersebut, Yesus berkata kepada Petrus, "Petrus, ayo coba kamu kembali menjala ikan di sebelah sana loh, di sebelah sana yang lebih dalam lagi."
Lalu si Petrus menjawab, "Loh, Tuhan, aku sudah semalaman mencari ikan di sana, tetapi tidak dapat ikan apa-apa, tidak ada ikannya di sana, Tuhan." Lalu, "Cobalah ke sana, Petrus." Nah, karena Petrus, Tuhan Yesus yang menyuruh Petrus segera menurutinya. Mereka pergi lagi untuk menjala ikan. Setelah mereka menebarkan jalannya, lalu ditarik kembali ke kapal, ternyata mereka mendapat tangkapan ikan yang sangat banyak sekali. Mereka terheran-heran, kok bisa ya? Tadi malam, semalaman padahal sudah mencari di sini, gak ada ikannya apa-apa. Tetapi karena Tuhan Yesus yang menyuruh, ternyata banyak ikan sekali. Banyak sekali tangkapan yang mereka bisa dapat. Sampai-sampai tangkapannya itu memenuhi kapal mereka. Sampai-sampai kapalnya hampir tenggelam. Hampir karena penuh sekali dengan ikan-ikan. Nah, pada waktu itu di dekat situ ada kapal milik temannya Petrus dan Andreas, yaitu namanya Yohanes dan Yakobus. Yohanes dan Yakobus ini anak-anak dari Zebedeus, ya. Mereka Simon Petrus memanggil, "Yohanes, Yakobus ini, ayo bantu. Kita mau dapat tangkapan ikan yang sangat banyak." Lalu datanglah Yakobus dan Yohanes ikut membantu menangkap tangkapan ikan. Akhirnya kedua kapal mereka, baik kapalnya Simon Petrus dan Andreas, lalu kapalnya Yakobus dan Yohanes itu penuh dengan ikan tangkapan mereka, ya. Nah, setelah itu banyak orang juga yang melihat dan terheran-heran, dan Simon pun juga merasa tidak pantas di hadapan Yesus. Simon tersungkur dan berkata kepada Yesus, Tuhan Yesus, pergilah. Aku ini tidak layak untuk ada di hadapanmu. Aku ini orang berdosa, aku tidak layak." Tetapi Tuhan mengatakan, Janganlah kamu khawatir. Mari ikutlah aku. Aku akan menjadikan kamu sebagai penjala manusia. Nah, Tuhan mengajak Simon Petrus menjadi penjala manusia. Ya, sejak saat itu Simon Petrus, Andreas, lalu temannya Yakobus dan Yohanes, keempat orang itu segera meninggalkan pekerjaannya sebagai nelayan dan mengikut Yesus untuk melayani. Nah, itulah awal mulanya Tuhan memanggil murid-muridnya yang pertama. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian juga bisa menonton video berikut ini, ya. Ayo kita tonton. Tuhan Yesus memanggil 12 murid. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Lukas pasal 5 ayat 1-11. Simon Petrus adalah seorang nelayan. Simon Petrus mempunyai perahu. Petrus menebarkan jalannya ke laut agar mendapatkan ikan. Mereka bekerja dari malam sampai pagi hari, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Lalu mereka kembali ke tepi pantai, dan Tuhan Yesus melihat mereka. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang dan naik ke perahunya Petrus. Lalu Tuhan Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah itu, Tuhan Yesus menyuruh Petrus untuk pergi menangkap ikan lagi. Petrus berkata, "Tadi malam dia tidak dapat ikan, tapi kami akan pergi karena guru yang menyuruh." Lalu mereka menebarkan jala dan mendapatkan ikan yang banyak, karena sangat banyaknya ikan yang didapat.
sehingga perahu mereka hampir tenggelam. Petrus sadar bahwa ia adalah orang berdosa. Petrus berkata tidak pantas ia bersama Tuhan. Sebaliknya, Tuhan Yesus menjadikan Petrus sebagai penjala manusia. Mereka pun meninggalkan perahu dan ikannya, lalu pergi mengikut Tuhan Yesus. Akhirnya, Tuhan Yesus berkeliling lagi, hingga berkumpul 12 murid untuk menyertainya, yaitu Simon Petrus, Andreas, Yakobus Zebedes, Yohanes, Filipus, Thomas, Matius, Tadas, Yakobus Alfeus, Simon Zelot, Eudas, dan Bartolomes. Ayat hafalan, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Kitab Matius pasal 4 ayat 19. Nah, sudah nonton kan videonya? Nah, siapa yang ingin mengikut Yesus? Seperti Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes. Ya, pasti kalian mau ya. Yesus itu memanggil kita semua, kalian semua dipanggil Tuhan untuk menjadi rekan kerja Tuhan, untuk menjadi partner Tuhan. Tuhan memanggil kalian untuk menjadi penjala manusia. Kok penjala manusia? Apa sih penjala manusia? Masa manusianya dipancing gitu ya? Enggak gitu. Penjala manusia itu maksudnya Tuhan ingin memakai kalian ya untuk memenangkan jiwa buat Tuhan, ya, memenangkan orang-orang teman-teman kalian yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Biarlah hidup kalian dipakai Tuhan untuk dapat memenangkan jiwa-jiwa, ya. Bagaimana sih caranya menjadi penjala manusia? Ya, caranya yang pertama kalian harus mempunyai hubungan yang baik dulu dengan Tuhan. Bagaimana punya hubungan yang baik dengan Tuhan? Dengan cara kita berdoa, kita baca firman, ya, rajin-rajin beribadah kepada Tuhan, ya. Lalu yang kedua, ya, kita harus bersikap baik kepada semua orang, ya. Ketika kita bersikap baik kepada semua orang, kita menjadi teladan. Orang-orang lain di sekitar kita melihat, wah, kok baik ya anak ini ya? Kok kamu baik sekali ya? Apa rahasianya? Rahasianya ada Tuhan di dalam hidup saya. Ada Tuhan yang membuat hidup saya menjadi berarti. Tuhan yang membuat saya bisa melakukan segala sesuatu dengan baik, dan menyenangkan semua orang, ya, karena ada Tuhan di dalam hidup kalian. Ketika Tuhan ada hidup di dalam hidup kalian, kalian akan menarik orang-orang untuk datang kepada Tuhan. Nah, itulah kuncinya supaya kita bisa menjadi penjala manusia. Ketika orang-orang lain percaya kepada Tuhan, hidup mereka diubahkan. Nah, Tuhan rindu untuk memakai setiap kalian, anak-anak Tuhan, ya, untuk menjadi penjala manusia. Ayo, mari kita ikut Tuhan Yesus, ya. Kalian bisa menghafalkan ayat, ya, ayat hafalannya di Matius 4 ayat 19. Itu untuk kelas besar, ya. Dan ada super kebenaran untuk anak kelas kecil dan ke bawah, balita, ya. Super kebenarannya, aku mau menjadi penjala manusia, ya. Aku mau menjadi penjala manusia. Nah, sekian dulu. Mari kita tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran yang Engkau berikan buat kami. Ya Tuhan, pimpinlah setiap kami supaya kami boleh menjadi alat-alat-Mu, rekan kerja-Mu Tuhan, untuk kami boleh menjadi penjala manusia. Kami boleh memenangkan jiwa-jiwa untuk Engkau Tuhan.
Biarlah hidup kami menjadi terang, menjadi teladan, menjadi berkat untuk banyak orang. Berkatilah orang-orang di sekitar kami, keluarga kami, saudara kami, bangsa kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kamilah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekian ya. Sampai jumpa. Shalom. Tuhan berkati.